dengar saya ngomong. Kalau hafal pasal, saya tidak hafal pasal. Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat dengar dulu sipil, saya bicara. Waktu bicara saya diam. saya Izinkan saya satu menit. Ya. Kemudian setelah itu orang mentaati ini karena takut. Tapi generasi ketiga sudah merupakan budaya. Saya buang sampah itu harus di tempatnya. Nah, ini yang kita harapkan. Ada dua persoalan sekarang yang harus kita bereskan adalah bahwa keberatan dari masyarakat, keberatan dari kita semua bahwa KUHP yang lama itu sangat militeristik. Perlindungan kepada hak asasi manusia itu kurang. Karena sistem kita yang inkuisitor itu, yang mengejar pengakuan itu, menyebabkan banyak sekali tersangka itu disiksa, maka kita batasi. Kita batasi. Sehingga itu tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Tadi seperti Mas Arief bilang pasal 154. Nggak ada itu, ada petunjuk. Ayat 4 ayat 5-nya Pak. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuat oleh penyidik. 154 ayat 4 Bang. Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum semua masuk pada ayat tidak berlaku jika tersangka terdakwa pengadu saksi atau korban menyatakan menolak untuk mendampingi. Di garis bawah kan menunjuk menunjuk ya. Tapi jangan lupa 155 ada meneruskan bahwa ancaman di atas 5 tahun wajib didampingi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Tapi Pak, penunjukan Bang, itu hak untuk memilih bantuan pengacara, advokat itu hak asasi ya. Bukan, jadi tidak ditunjuk oleh penyidik atau penuntut umum yang selama ini dalam praktek Bang. Mas kalau itu lihat, seringkali terjadi lihat kalimatnya ya. Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya kan? Berarti kan kita harus kembali kepada ayat 2. Nah, tidak berlaku jika tersangka menolak. Kalau dia menolak kan dia itulah yang kita persoalkan. Kalau dia tidak gunakan. Secara praktik kan Abang sendiri tahu bahwa seringkali ada intimidasi. Nah, itu yang jadi problematika di kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Jadi tidak boleh diremehkan bahwa ini adalah budaya hukum penyimpangannya. Padahal dia ketiga-tiganya penting. Struktur hukum penting, yaitu para aparat, substansi hukumnya penting, undang-undangnya, kultur hukum juga penting. Kalau semua penyimpangan disebut karena budaya hukumnya menyimpang lalu selesai, menurut saya tidak selesai. Ada problematika yang harusnya budaya hukum itu dibatasi, kerusakan budaya hukum itu dibatasi oleh substansi hukumnya. Substansi itulah mempertegas hak-hak orang, Bang. Jadi tidak boleh, oh itu masalah kultur tuh budayanya tuh. Substansi hukum sudah diatur jelas.